Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Para jamaah sekalian, malam ini merupakan rangkaian akhir dari acara haul mengenang wafat ayahanda Hadrah Syekh Kyai Haji Raden Ma'mun Nawawi bin Raden Haji Anwar. Mohon dengan penuh ikhlas kita bersama untuk membacakan suratul Fatihah khusus untuk ayahanda yang dihaulkan yang ke 49 tahun, juga ibunda Umi Hajah Siti Romlah binti Haji Ibrahim, Uminda Mahajah Jumenah binti Mama Juwaini, Umi Rohmah binti Samsuddin, Umi Unah binti Abah Haji Yahya, wa umuman para simpatisan, para guru-guru yang berjasa ikut andil mengajar di pondok pesantren ini, para almarhum almarhumah dari keluarga kita semua yang hadir, para orang tua wali santri Al-Baqiyatus Sholihat yang telah wafat, demikian juga kita yang hari ini hadir, mudah-mudahan Allah memberi panjang umur, sihah wa afiyah, istiqomah dalam mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah juga kehidupan kita. Lahum walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang mulia, ayat Al-Qur'an yang barusan Al-Fakir sampaikan dari Al-Qur'an surah Fatir ayat 37. Ayat ini menggambarkan ungkapan orang-orang yang mengingkari Allah di saat masa hidupnya mereka menyesal. Setelah wafatnya mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekufurannya. Sehingga Allah nyatakan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar. Tidakkah kami memberi umur yang panjang kepada kalian sehingga umur yang panjang itu berpeluang bagi mereka untuk berzikir kepada Allah. Waja'akumun nadhir, padahal telah datang kepada kalian wahai kufar an-nadhir, yang menyeru, yang memperingatkan. Kalau kita lihat di dalam tafsir Munir ya, buah karya dari Syekh
Nawawi Al-Bantani. Jadi yang dimaksud dengan an-nadhir ay rasulum minallah, bisa utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw syaibun atau aw syibun berarti uban. Jadi yang merasa rambut di kepalanya sudah beruban, itu salah satu utusan ini, an-nadhir, memperingatkan kepada kita bahwa kita telah berusia. Ini kira-kira yang hadir ini berapa persen yang beruban nih? Nah, ini yang hadir ini kayaknya udah banyak uban nih semuanya ini. Nah, jadi uban itu menjadi an-nadhir, peringatan buat kita. Karena yang merasa usia di atas 50 tahun ini udah usia semifinal ini. Siap-siap ya Pak ya, tunggu tanggal mainnya. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih jadi pemain dunia Kiai ya. Mudah-mudahan panjang umur. Kemudian juga an-nadhir ditafsirkan dengan mautul aqorib. Berarti kematian orang-orang yang terdekat kita. Makanya kadang cek Sunda nama hatete sing sareblak. Di saat Dewan Masjid, Dewan Takmir Masjid mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, warga Masjid Jami Al-Baqiyatus Sholihat dan sekitarnya, berita meninggal dunia. Kira-kira terasa gimana tuh? Ting sareblak citna hatemanya, ya Allah, boa-boa ya urang. Nah, satu demi satu dipanggil tanpa mengenal huruf abjad. Kalau mengenal huruf abjad, yang hari ini huruf abjad A, ini mungkin habis ngaji dipanggil semua. Mungkin ya yang abjadnya Z ya masih lama kira-kira. Tapi di situ enggak mengenal huruf abjad. Nah, artinya wafatnya orang-orang yang terdekat kita itu menjadi peringatan. Jemaah yang Allah muliakan, ya termasuk di sini al-humma. Humma itu berarti sakit ya, sakit meriang, panas. Itu kan kalau meriang biasa sih mungkin minum bodrek aja ya, syariatnya ya, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Tapi mungkin yang penyakitnya akut, nah itu sudah menjadi peringatan sama kita. Karena kan sakit itu mukodimahnya maut itu. Walaupun kematian itu tidak diharuskan sakit. Ya, yang sehat, yang bugar, pagi ngopi ngudut bareng, sore dipanggil juga banyak. Logikanya yang sehat aja bisa mendadak, apalagi sakit. Nah, disinilah kita tidak boleh jumawa, tidak boleh takabur, tidak boleh bersombong, karena itu milik Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan semua pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk itu Al-Fakir izin sebagai muqaddimah. Ya, terakhir ada kutipan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, nikmatani magbudun bihima kasirum minan nas. Dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi tak sedikit dua nikmat itu diabaikan sehingga menjadi rugi besar bagi yang mengabaikannya. Pertama, as-sihatu, cager, sehat, waras. Jemaah yang mulia, kira-kira kalau badan kita sakit bisa hadir enggak? Enggak.
Kalau sakit gigi nggak usah 12, satu aja yang sakit gigi. Kira-kira makan enak nggak? Enggak. Masya Allah, ini mahalnya sehat. Rasulullah menyarankan kita usai sholat 5 waktu berdoa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Yang kedua, wal paroku. Apa al parok gitu? Kesempatan. Banyak orang yang oleh Allah dikasih sehat, tapi banyak tidak menyempatkan untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, usia-usia yang rentan, usia yang harus betul-betul dipadati oleh aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan dibiarkan selalu banyak menyendiri. Apalagi sudah menyendiri kantong kosong. Kepala nyut-nyutan. Pamajikan manyun wae dagang tutut. Anakna opat gering kabeh. Kira-kira pikiran stres nggak Pak? Jangan menyendiri. Perbanyaklah kita bersilaturahim. Nih seperti ini. Di setiap momen-momen positif, apalagi pengajian, jangan dekat, jauh pun usahakan untuk bisa bersatu. Dan alhamdulillah malam ini ya Al-Fakir mewakili atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyah Shalihat. Di depan ini dihadiri orang-orang baik semuanya. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Yai NH. Ini sahabat saya, beliau keluarga besar dari Klender itu ya. Ini Abuya Hasbi Allah Yai. Dan beliau bagian dari pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Dan beliau punya pondok pesantren beda dengan pesantren yang lain. Orang biasanya pesantren pakai bahasa Arab, dia mah bukan. Pesantren motivasi. Makanya jangan aneh, tampilan wajahnya juga itu miripnya mantan gubernur Jawa Barat. Insyaallah ya. Ya. Beliau banyak sekali jabatannya, bahkan di Bekasi juga sebagai bagian dari ketuanya Dai Kamtibmas nih Polres Bekasi. Juga saya sampaikan terima kasih nih kehadirannya Bapak Camat Cibarusah. Ya, beliau orang Setu tapi senang tinggal di Cibarusah. Mudah-mudahan Bapak Camat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Juga di sini sahabat saya Kiai Haji Soleh Jailani. Beliau orangnya montok nih, orang besar nih. Kalau Idul Adha Kiai ngumpet ya. Ini beliau ketua Petanisia. Nah, ini Abah Habib Lutfi tuh organisasinya yang merupakan bagian dari wadah Nahdlatul Ulama. Izinkan juga di sini hadir Kiai Haji Imam Mulyana. Dulu ini rival saya ini, musuh bubuyutan. Tapi sekarang menjadi konco teparo ini Pak. Kiai itu. Insyaallah. Umurnya sudah setengah abad lebih. Tapi suaranya mengalahkan balita ini. Alhamdulillah. Namanya Kiai Imam, sekaligus beliau posisinya sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Maka sudah namanya Kiai Imam, mimpin Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi. Untung bukan makmum namanya Kiai Imam. Ya, alhamdulillah. Juga di sini hadir saudara saya Kiai Haji Ahmad Soleh. Ini motivator kita.
Setiap beliau bicara pasti itu. Ya, bikin apa? Kuis. Namun malam ini istimewa, Pak Camat nggak mau kalah. Alhamdulillah, sering-sering acara begini Pak. Ini tidak lain beliau Bapak Haji Insinyur Triyanto. Tinggal di Elysium di Lipo Cikarang. Alhamdulillah di setiap event beliau dapat hadir di tempat kami. Terima kasih Bapak juga sama Ibu. Ini ya, Pak Kapolsek juga nih, ya, Pak Babinsa, ya, Pak Dan Ramil. Terima kasih nih. Ini Kiai Tatoni nih. Beliau orang Jawa Timur, Bojonegoro. Ayo Bojo teh pamajikan. Negara teh negara, istri negara, ini ibu negara nih hadir nih. Beliau punya pesantren Al-Patoniyah. Walaupun Gumboro tapi dia tinggal di Bekasi karena emang orang alim kemanapun alhamdulillah berkah. Nah ini Al-Habib Nopal. Nah ini juga Habib kita nih. Nah, ini Projo juga. Semua deh. Nah ini yang ngumpet nih beliau Ustadz Muhammad Adil Nasution. Nah ini beliau orang Medan sengaja datang ke sini jauh-jauh. Ya. Subhanallah, beliau 4 tahun di Yaman sana, ya. Nah, Bapak Ibu dan juga kami sampaikan nih terima kasih yang tiada hingga dari jamaah yang ada di perumahan-perumahan nih, di Mutiara, ya, ada di Mega Regensi, dari KSB. Turut hadir di sini, walaupun tidak semuanya, tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat kami. Tak lupa juga jamaah Selasaan. Ini yang sangat luar biasa mensupport acara ini. Bukan hanya pada kehadirannya, tapi juga turut membantu partisipan sehingga dapat terwujud juga acara ini. Dari Mega Regensi juga ada, termasuk rekan-rekan Banser Ansor, ya, dan juga unsur dari PCNU, MWC, bahkan dari Muslimat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan acara ini menghadirkan hikmah dan keberkahan buat kita semuanya. Dan tentunya terakhir, bahwa kegiatan haul ini insya Allah dilakukan dengan rutin, ya. Nah, jadi Jumat khotmil Quran sampai sekarang tiada henti di makom, ya. Dan malam ini terakhir hingga subuh nanti yang khotmil Quran di makom. Juga termasuk kemarin ini rombongan dari Malingping Banten Pak. Banyak sekali yang hadir karena tadi hujan, ya, mungkin banyak yang nge-WA saya sedianya mereka akan hadir tapi karena hujan cukup lebat akhirnya ya tidak bisa hadir. Tapi kendati demikian insya Allah tidak akan mengurangi khidmah dari acara haul ini. Dan sangat terakhir mohon doa jamaah. Ini mumpung yang hadirnya banyak, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saya, kami keluarga diberi panjang umur, diberi kesehatan, manfaat ilmu, sehingga kami dapat melanjutkan perjuangan ayahanda Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi. Dan tentu juga ya, saya sendiri sebagai putranya tidak menyangka kalau kemudian ayahanda ini didapati segudang prestasi, bukan hanya dalam perspektif keulamaan tapi juga sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon doanya ayahanda ini tenang dan dibahagiakan oleh Allah di alam barzahnya, dan yakin kehadiran jamaah di tempat ini pun juga akan menjadi kontribusi pahala untuk ayahanda, umi dan keluarga yang telah wafat. Demikian juga insya Allah keberkahan buat kita semuanya. Jamaah
insya Allah Bapak PJ Bupati pun akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mohon yang hadir untuk tidak beranjak dulu, pastikan sampai acara selesai. Setuju? Iya. Jadi biar kita dapat doa baik ya dari para kiai nanti, dan sekaligus kita akan mendengarkan ceramah yang sengaja kita undang ya dari jauh beliau. Insya Allah apa yang disampaikan ini akan membuahkan hikmah untuk kita semuanya. Siap Bapak Ibu untuk hadir hingga selesai? Siap ya, insya Allah kita niat bergadang ya untuk sama-sama talabul ilmi dan juga ikut mendoakan ayahanda. Mungkin itu saja karena waktu yang mungkin kurang kondusif. Biar kita simak dengan khusyuk khidmah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita. Demikian, mohon maaf jika didapati kekurangan dari berbagai hal, baik dari sarana maupun prasarananya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.